Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan beberapa hal yang merupakan rangkaian daripada praktek-praktek kita selama ini. Kesimpulan yang pertama, bahwa CaCO3 dari kulit kerang atau batu karang dalam cairan-cairan yang kita buat selama ini sebagai bahan pelarut ini kalau saya menyimpulkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang cukup penting, karena dari material-material inilah yang menyebabkan proses reduksi dan oksidasi itu berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dalam istilah elektronik ini adalah drivernya atau penguat awal, dan yang jadi penguat akhir itu adalah garam. Ini adalah penguat akhirnya, dan pupuk KNO3 dengan air aki. Jadi kesimpulan kita bahwa CaCO3 inilah yang menjadi salah satu mungkin kunci daripada cairan pelarut yang kita buat selama ini, sehingga bisa menyebabkan terjadinya proses reduksi dan oksidasi. Nah, kesimpulan yang kedua, kalau kita ingin mengetahui apakah dalam material batuan yang ingin kita tes itu memiliki kadar kandungan mineral logam tembaga misalkan atau perak, maka produksi yang kita gunakan adalah larutan tembaga atau tembaga yang dilarutkan dalam cairan yang kita buat. Nah, cairan tembaga inilah yang kita jadikan sebagai bahan produksi bila mana kita ingin mengetahui apakah dalam material batuan itu memiliki kadar mineral perak atau tembaga. Nah, sama halnya dengan ini. Di saat percobaan pertama itu airnya warna kuning. Ini juga percobaan pertama, tapi itu dilakukan di tempat lain. Warna airnya juga warna kuning. Nah, tetapi setelah kita menggunakan larutan tembaga sebagai produksi, maka cairannya itu berubah menjadi warna hijau. Nah, warna hijau semacam ini hampir sama atau sama warnanya bila tukang emas itu mencuci emas dan mencelupkan emas yang telah dipanaskan itu ke dalam cairan pembersih. Lama kelamaan air cairan pembersihnya itu
berubah menjadi warna begini, warna hijau, sehingga mungkin bisa dipastikan bahwa air warna hijau ini adalah campuran logam tembaga dengan logam perak, atau mungkin ada juga unsur emasnya. Nah, sama hanya dengan yang ini dikatakan batu pirit atau batu emas muda. Ini awalnya semuanya warnanya kuning, tapi setelah lama direndam dia berubah menjadi warna hitam dan airnya berubah menjadi warna hijau. Nah, ini material-material yang sudah kita panaskan, tapi panasnya itu dari bawah. Ini adalah material hasil endapan dari soda api. Kalau yang ini adalah material dari endapan tembaga warna merah. Sedangkan yang ini adalah endapan dari karbit, warnanya agak kuning merah-merah. Dan ini adalah endapan dari karbit juga. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita tidak lagi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersifat rendam-merendam, tapi mungkin untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya itu kita akan lebih banyak untuk memanaskan atau melogamkan apa yang sudah selama ini kita praktekkan. Ini adalah cairan dari HP dan RAM memori dari komputer PC. Nah, jadi saya menyarankan bila mana teman-teman ingin melakukan praktek di rumah dengan metode cairan yang kita buat itu sebagai bahan pelarut, yaitu air aki, garam, dan pupuk NO3 dan CaCO3 dari karang laut atau batu karang. Nah, setelah beberapa hari kita rendam atau satu malam, untuk kita bisa mengetahui apakah ada unsur emas yang dalam material ini, maka kita tambah dengan cairan tembaga yang telah dilarutkan. Nah, kalau ini kita tidak tambah, airnya tetap akan menjadi warna kuning. Jadi supaya kita lebih gampang lagi mengetahui bahwa apakah dalam material ini ada emasnya atau tidak, kalau menurut saya kesimpulannya ya kita tambah dengan larutan tembaga atau tembaga yang telah dilarutkan. Ya, terakhir saya menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita ini yang berkaitan, yang bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia, walaupun bukan mungkin bahan kimia yang
terlalu aktif. Tapi menurut informasi dari teman-teman bahwa bahan-bahan kimia ini dia menyedot sel darah putih dari dalam tubuh kita, sehingga saya menghimbau atau mengajak supaya ya marilah kita tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, mudah-mudahan kita bisa bangkit bersama, maju bersama tanpa ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya rasa untuk sementara saya cukupkan sekian. Paling tidak ada dua kesimpulan. Yang pertama itu larutan yang kita buat itu, kalau menurut pengalaman yang kita buat, yang menjadi drivernya itu atau penguat awalnya itu adalah CaCO3, dan penguat akhirnya itu adalah garam, pupuk NO3 dan air aki. Kalau kita ibaratkan pemain bola, CaCO3 nya ini atau batu kapur atau kulit kerang, dia berfungsi sebagai playmaker, dan garam, pupuk NO3 dan air aki itu adalah striker. Jadi kombinasi playmaker dan striker yang menghasilkan endapan emas. Nah, kesimpulan yang kedua, untuk mengetahui apakah dalam larutan ini ada kadar kandungan logam emas atau tidak, kita menggunakan pereduksi logam tembaga yang telah dicairkan. Saya rasa untuk saat ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.